Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para habaib yang sama-sama kita tunggu fatwa dan nasihatnya, yang terhormat beliau Habib Hasan Abdullah bin Ahmad Ba'bud, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mas-mas di sini apa ya? A dan e. AA kan cowok, kalau cewek ee. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah, malam ini saya bisa hadir di tengah saudara-saudara sekalian dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Meskipun saya kaget, saya pikir masih masuk wilayah bahasa Jawa, tapi ternyata bahasanya bahasa Sunda. Kumaha iya. Bahasa Indonesia tentu biasa kita ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau komunikasi dengan mak-mak sama nenek-nenek ini kadang-kadang butuh bahasa daerah ya. Jadi mohon maaf kalau nanti saya agak kaku-kaku dikit, karena dengan perbedaan bahasa ini tentu komunikasi dengan yang sepuh-sepuh. Apa yang sepuh-sepuh ini? Yang tua-tua. Orang yang tua-tua mungkin kurang begitu memahami dengan bahasa saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu ya. Bu, damang naon? Damang naon? Itu saya tadi pagi kemarin itu baru saja jalan-jalan, katanya ada orang Sunda dengan orang Jawa itu lagi jalan-jalan ke sungai. Di bawah itu ada ikan lele. Orang Jawanya bilang, Bapak, itu ada ikan lele. Kata orang Sundanya apa? Kodok. Iya. Bukan lele. Yang orang Sundanya kodok. Ternyata kodok itu apa? Ambil ya. Sama dengan cokot. Naon cokot? Ambil juga ya Pak. Ini gelas cokot. Kalau saya suruh cokot gelas, saya bilang atos. Atos itu keras. Tapi ternyata orang sini atos itu apa? Sudah. Itulah perbedaan bahasa yang merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa kita. Mudah-mudahan semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya berdiri sebentar ya, karena ini biar keluar keringat. Kebetulan Pak, dari semalam saya masuk angin. Apa masuk angin? Sama ya, masuk angin ya. Masuk angin, kemudian agak berat, terus dari pagi seharian tadi juga nggak bisa keluar.
Sampai tadi saya sempat berpikir bisa nggak ini ke mana ya Losarinya. Ya alhamdulillah bisa sampai sini, mudah-mudahan sehat. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, acara kita malam ini peringatan Maulid Nabi. Ada yang bilang Maulid, Maulid. Tapi ada yang mengatakan Maulud. Ada yang bilang Maulud, Lut, Belut. Ada yang Maulid, Lid, Salid. Ada juga yang gampangan Muludan. Kalau di sini apa Pak? Muludan. Muludan apa mulutan? Kalau mulutan ini Muludan ya, berarti orang Sunda. Kalau Muludan bahasa Sunda. Tapi kalau bahasa Arab ada Maulud, ada Maulid. Dan ini maknanya beda Pak. Kalau Maulud yang Lut Bu, apa Bu? Lut, Maulud itu artinya bayi. Artinya apa? Bayi. Sesuatu yang dilahirkan itu maulud atau bayi. Berarti kalau kita mengatakan Maulud Nabi maknanya bayi Nabi, tentu tidak pas ya. Masuk peringatan bayi Nabi enggak tepat. Lah maka yang tepat, nah seperti di sini Maulid. Kalau Maulid itu punya dua makna. Maulid bisa berarti tempat kelahiran. Maulid juga bisa berarti hari kelahiran. Pernah lihat Masjidil Haram di TV? Susah banget sih. Ya, kalau ibu nanti satu saat pergi ke Masjidil Haram, amin gitu, kenapa Bu? Kalau ibu satu saat pergi ke Masjidil Haram, amin pakai diperintah. Di sana ada satu tempat, satu bangunan Pak, yang tidak terlalu besar dibanding yang lain. Tempat itu namanya Maulid Nabi. Nanti kalau yang di Masjidil Haram itu orang bilang, oh itu Maulid Nabi. Nah, ada bangunan namanya apa? Maulid Nabi. Itu artinya tempat kelahiran Nabi, bukan hari kelahiran. Di dalam gedung itulah dulu Rasulullah dilahirkan, yang sekarang menjadi perpustakaan. Jadi kalau kata Maulid Nabi kita dengar di sekitar Masjidil Haram, itu artinya adalah tempat kelahiran. Ibu-ibu nanti kalau berangkat haji itu ada Maulid Nabi, jangan dikira ada muludan. Nah di sana mata ayak, ya tidak ada di sana, tidak ada muludan. Maka maknanya adalah tempat kelahiran. Tetapi kalau Maulid Nabi ditulis di Losari, di desa Negla, ini kok nama desanya kayak di Afrika. Negla, keren banget ya. Negla, nenek gila. Bukan kasar. Kalau Maulid Nabi ditulis di Negla, tentu maknanya adalah hari kelahiran. Kan Rasulullah lahirnya bukan di Negla ya. Rasulullah tidak lahir di Losari, tidak lahir di Negla, maka nggak mungkin ini tempat kelahiran. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang suka ngelamun, ya Allah seandainya Nabi Muhammad lahirnya di Losari, di Negla, enak kali ya, naik hajinya nggak jauh. Ya Bu, ya itu namanya ngelamun. Seandainya Bu, ini seandainya Rasulullah lahir di Negla, seandainya Rasulullah lahir di sini, paling-paling ibu-ibu lahir di Makkah. Iyalah Pak, mana mungkin Pak, masa tetangganya Nabi pesek-pesek? Ya kan nggak mungkin ya. Ya, jadi Rasulullah karena bukan lahir di sini, ini bukan tempat kelahiran Nabi, maka konteksnya berarti Maulid Nabi di sini maknanya adalah hari kelahiran. Berarti peringatan Maulid Nabi, peringatan hari kelahiran
nabi. Kalau bahasa anak-anak sekarang, ini hanya bahasa saja. Ini ternyata sekarang ini Pak, memperingati hari kelahiran itu tidak cuma nabi. Ini anak-anak kecil zaman sekarang itu hampir semua hari kelahirannya diperingati. Cuma anak kita sekarang menyebutnya apa? Ulang. Ya, ada nggak ulang tahun di sini? Sering kan? Oh, kadang-kadang kalau sudah ulang tahun gayanya kayak orang barat pakai lilin. Nggak tahu kalau di sini ulang tahun pakai lilin nggak? Pakai apa? Oncor. Pakai itu apa? Obor. Bu, masa ulang tahun pakai obor? Gimana ditiupnya? Iya, ini kadang-kadang anak-anak kita itu suka belagu ulang tahunnya pakai apa? Pakai lilin. Kalau dulu, kalau sekarang sih enak, lilinnya satu ada angkanya. Kalau zaman dulu mah enggak, lilinnya jumlah lilin disesuaikan usianya. Jadi kalau anaknya usia 3 tahun lilinnya 3, usianya 5 tahun lilinnya 5. Kalau yang ulang tahun usianya 10 tahun ya lilinnya 10. Tiba-tiba neneknya minta ulang tahun, usianya 70, lilinnya berapa? 70. Ada orang tua disuruh niup lilin 70, akhirnya ya mati lilinnya. Kamu kok bilang mati orangnya sih? Tega banget. Itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu. Pinter kamu ya. Ya masa sudah tua pakai? Ya nggak apa-apa sih kalau memang mau ulang tahun Pak, asal niatnya baik, acaranya baik. Niatnya apa kalau mau ulang tahun? Niatnya tasyakuran diberi nikmat panjang umur. Acaranya apa? Ya tasyakuran, teman-temannya ditraktir bakso. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya boleh, pasti tahun depan temannya pada bilang semua, kapan nih ulang tahunnya lagi? Ya, lumayan dapat bakso kan. Nah, begitu kan, kita semua pengen panjang umur ya Bu. Pingin nggak panjang umur? Ya udah, saya doakan semoga panjang umur. Allahumma. Biar temennya udah pada mati masih hidup terus. Bingung nanti ya. Tetapi yang dimaksud tentu ini bukan ulang tahun, kita membuktikan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau cerita begini Pak. Kita ini bersyukur kepada Allah. Kita lahir di dunia Bu, ditakdirkan menjadi orang yang percaya kepada Rasulullah. Ini bukan pilihan kita Pak. Coba kita pikir, antara kita dengan Rasulullah itu waktunya sangat jauh. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Rasulullah hidup sudah 1400 sekian tahun yang lalu. Kita baru lahir. Kita dengan Rasulullah belum pernah ketemu. Betul apa tidak? Kita dengan Rasulullah bukan siapa-siapanya. Saudara bukan, tetangga bukan, keponakan bukan, apalagi Pak Le. Tahu Pak Le? Apa Pak Le? Paman bukan, bukan apa-apanya. Rumah jauh, lihat belum pernah. Saudara bukan, bahasanya juga beda. Betul apa tidak? Rasulullah bahasanya Arab, kita bahasanya apa? Indonesia, Sunda, ya. Sunda. Rasul bilang kaifa, sampean bilang kumaha. Jauh banget ya, tapi lumayan lah mirip. Kaifa, kumaha, agak mirip-mirip juga ya. Memang bahasa kadang-kadang mirip Pak. Seperti orang Arab itu kalau bilang yang didorong-dorong itu kan namanya arobah. Arobah. Orang Indonesia bilangnya gerobak. Arobah jadi apa?
gerobak, lumayan lah agak dekat-dekat ya. Nah, bahasanya beda, warna kulitnya beda. Rasulullah kuning langsat, kita sawo matang apaan? Sawo bosok. Ya. Hidungnya beda, Rasulullah mancung, kita mancung tapi ke dalam. Kita bukan siapa-siapanya, semuanya serba beda, tapi kita ditakdirkan oleh Allah percaya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, Pak. Padahal zaman dulu ada orang tetangga Nabi, saudara dekat Nabi, bahkan masih pamannya Nabi, bahkan pernah saya bilang besanan, apa bahasa Sundanya? Oh sama ya, besanan, ngerti Bu besanan? Pernah, ya besanan, pernah jadi besanya Nabi Pak, hidup semasa dengan Nabi, saudara dekat. Sebegitunya tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenal orang ini namanya siapa? Kenal Pak? Kenal? Belum ya, nanti saya kenalkan Pak. Ada orang menjadi pamannya Nabi, hidup semasa dengan Nabi, bahkan pernah besanan. Rasulullah itu punya anak, salah satunya namanya Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Lah ada orang ini namanya Abu kok Abu Gosok namanya Abu Lahab. Siapa Pak? Abu, kenal nggak sama Abu Lahab? Kenal mboten? Kenal mboten. Kenal nggak sama Abu Lahab? Kenalan di mana sampean? Ya Abu Lahab ini pamannya Nabi, pernah besanan sama Nabi Pak. Abu Lahab itu punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Rasulullah punya anak namanya Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ruqayyah dinikahi sama Utbah, Ummi Kulthum dinikahi sama Utaibah. Itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi sebelum Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, pernah besanan dengan Abu Lahab. Berarti padahal Abu Lahab pamannya sendiri, saudara sepupu apa ya namanya ya, pernah besanan Pak. Pada satu saat ketika Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, masyarakat Arab dikumpulkan di Bukit Sofa. Rasulullah menyampaikan risalah kenabian. Ini Abu Lahab itu langsung marah-marah. Muhammad, ya Muhammad, alihada jama'ta. Apakah untuk ini Muhammad kamu mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Sampean ini gimana, kamu ini gimana? Orang Tuhan kita ini banyak kok disuruh nyembah Tuhan satu. Gendeng apa sampean ini? Ini kata Abu Lahab. Sampai Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Ini Abu Lahab, tetangga Nabi, saudaranya Nabi, pernah besanan dengan Nabi, bahasanya sama-sama bahasa Arab, hidungnya sama-sama mancung, kulitnya sama-sama kuning, hidupnya semasa dengan Nabi, tetapi tidak beriman, tidak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakok, apa lakok ini? Lakok, bapak-bapak, ibu-ibu yang orang negla, ya, pernah lihat juga tidak bisa beriman kepada Rasulullah. Ini semata-mata kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Luar biasa itu Pak.
Orang sana yang dekat aja nggak percaya, kita yang jauh bisa percaya. Banyak orang Arab yang tidak percaya, karena memang zaman dulu itu zaman jahiliyah, sampai masyarakat itu sudah berada di tepi jurang api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini kalau di pesantren Jawa maknanya begini, Bu. Wa kuntum lan ana sapa sira kabeh ana iku ala syafa hufratin ing atase pinggire jurang minan nari saking neraka. Fa angqadha mongko nyelametake sapa Allah kum ing sira kabeh minha saking neraka. Kadzalika kaya mengkon-mengkon matkor yubayyin nerangake sapa Allah ayatihi ing pira-pira tanda-tanda kekuasaane Allah la'alakum menawa-menawa sira kabeh iku tahtaduna padha oleh pituduh kabeh. Apa, Pak? Itu santri-santri Jawa kalau memberi makna seperti itu. Kalian semua berada di tepi jurang api neraka, maka Allah selamatkan kamu dari api neraka. Dengan apa? Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur Pak menjadi umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad itu banyak sekali keistimewaannya. Masya Allah, Bu, umat-umat zaman dulu itu dikatakan begini, man ata Allah adkhalahu jannah wa man asallah adkhalahu nar. Barang siapa yang taat kepada Allah masuk surga, barang siapa yang maksiat kepada Allah masuk neraka. Itu ditulis tuh, umat-umat zaman dulu. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, man ata Allah adkhalahul jannah, siapa taat kepada Allah masuk surga, tetapi siapa yang maksiat kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita begitu maksiat langsung dimasukkan neraka, neraka semua kita, betul apa tidak? Bu, punya salah enggak? Punya dosa enggak? Banyak apa sedikit? Berapa tong? Tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya. Yang namanya dosa itu betapa gampangnya sekarang ini. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Kesempatan bertobat itu malam yughargir. Sebelum nyawa kita di kerongkongan, Allah masih beri kesempatan untuk bertobat. Loh, kalau tidak begitu repot, Pak. Masya Allah, dosa kita ini setiap hari pasti punya. Apalagi dosa kecil. Ya meskipun dosa kecil kalau setiap hari jadi banyak. Saya ini hampir setiap hari mungkin, Bu, tidak bisa meninggalkan dosa. Bagaimana saya kalau keluar di jalan itu? Halo, halo, sampai di mana tadi? Oke, kita bersyukur, Pak. Maka dari itu paling tidak peringatan Maulid Nabi itu ada dua hal yang kita tekankan. Satu, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi
Oh, sama Rasulullah cinta apa tidak? Cinta apa tidak? Yakin? Swear? Swear apa Anda? Wah, pede banget jawab swear. Swear makanan apa? Sekali lagi saya tanya, sama Nabi cinta apa tidak? Bapak-bapak cinta enggak? Yakin? Buktinya mana? Cinta itu harus jangan cuma ngomong. Kalau ngomong cinta mah gampang. Ini cowok kalau udah ketemu cewek pasti I love you, I love you, I love you, I love you full. Cinta kamu banget ya kan? Kadang-kadang sampai bolak-balik I love you, you love me, and you love-lovean. Apa itu? Iya ngomong mah gampang, tapi buktinya mana? Kalau kita cinta ngaku kepada Rasulullah, apa buktinya? Paling tidak orang yang cinta itu paling tidak pertama, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebutnya. Ini kalau ada cowok namanya kamu namanya siapa? Woi saha namina saha? Ya siapa? John Lennon. John Lennon. Oh, Chandra. Nah, Chandra ini ketemu sama cewek namanya Daona. Udah siapa aja lah. Lalu ngomong, hey Daona, I love you. Kira-kira langsung percaya apa enggak? Tidak lah. Kalau langsung percaya namanya cewek murahan. Ya, pasti buktinya mana? Ngaku cinta kok traktir bakso semangkok aja nggak mau. Kalau cinta ya paling tidak sering transfer. Nah, matre loh. Ya namanya orang cinta itu harus ada buktinya. Salah satu bukti orang yang cinta itu sering menyebut. Kalau si Chandra cinta sama Devi, pasti setiap Devi kan yang pakai kacamata. Pasti setiap hari selalu ngomongin Devi. Mau makan ingat Devi, mau tidur ingat Devi, mau kencing mau apapun ingat Devi. Namanya orang kalau cinta senang selalu membicarakan, Pak. Ada orang cinta sama burung perkutut, pasti setiap hari ceritanya tentang bangun tidur belum mandi sudah mandiin belum makan sudah ngasih makan karena cinta. Tombol dikerek-kerek sambil ini pakai sarung itu kan biasanya ya, pakai sarung undel-undel ini sambil ngerek-ngerek perkututnya, akhirnya saking aslinya lupa perkututnya sendiri mabur. Itu namanya cinta. Orang yang cinta dengan otomotif, dengan mobil-mobil kuno, pasti dia sering bicara tentang mobilku. Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Oleh karena itu kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, maka pasti harus sering menyebut nama Allah, dalam arti sering membaca Oke, saya tanya ini mbak-mbak tadi ngaku cinta Nabi sehari semalam baca sholawat berapa kali? Ya jelas kan, namanya cinta palsu, gombal kan. Mulai nanti malam, oke? Kita mau tidur jangan lupa baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Enggak usah banyak-banyak, 2000 kali, jangan pakai napas. Ya bebas lah ya, semampunya memperbanyak baca. Ibu-ibu besok mau belanja di pasar, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bu, ini harganya berapa tempe? 5.000, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Mulai kapan itu mah orang? Di jalan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Ketemu tetangganya, Bu Haji mau kemana? Mau ke pasar, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mulai kapan itu orang? Jangan kenceng-kenceng lah ya.
Artinya apa? Sering membaca surat. Makanya kalau di tempat saya, nggak tahu di sini ya, di tempat saya itu Bu, kalau bulan Maulid ini orang setiap malam membaca sejarah Nabi yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kalau di sini ada nggak itu nggak? Iya, baca apa namanya sini? Namanya apa? Berjanji. Aku berjanji. Bukan berjanji, barzan. Coba ulangi, Ini bilangnya berjanji. Udah nggak apa-apa lah. Namanya orang Indonesia beda dengan orang Arab ya. Ya sudah berjanji, berzanji. Wah itu kalau di tempat saya tiap malam Pak. Saking cintanya, kelompoknya saja beda-beda. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, pemuda-pemuda sendiri, anak-anak sendiri, anak bayi ya enggak lah. Masalah bayi macam berjanji. Itu kalau kita dengerin itu wah rame banget, suaranya beda-beda. Kalau yang muda-muda gini masih kenceng suaranya ya, kenceng. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah mustadiran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Pemuda-pemuda, yang bapak-bapak semangat, nggak mau kalah padahal sudah tua-tua. Semangat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Padahal sudah tua tapi semangat. Itu karena cinta. Luar biasa. Kalau udah semangat itu luar biasa. Kenapa? Orang yang cinta pasti ingin sering menyebut nama. Nah dengan peringatan Maulid Nabi paling tidak kita membuktikan rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anda harus tahu, harus kenal sejarah Nabi. Jangan sampai kita umat Islam nggak ngerti Pak. Kalau dulu kita di SD masih kecil kan dikenalkan ya. Kalau Nabi Muhammad lahir pada tahun berapa? Tahun berapa? Tahun gajah. Gajah berapa sih? Ya oke lah, sebutannya tahun gajah karena belum ada hijriahnya. Kalau Masehinya 570. Bapaknya siapa? Muhammad bin Abdullah. Ibunya Aminah binti siapa? Kan maaf Bu ya, orang Arab itu namanya sama-sama Pak. Kalau ditanya bapaknya siapa? Abdullah. Abdullah bin siapa? Nanti salah nyasar Abdullah penjual somai kalau nggak ngerti bapaknya ya. Jadi harus tahu kalau Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya Aminah binti Wahab. Binti siapa? Wahab. Ayo diingat, Aminah binti Wahab. Kalau bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa, lebih bagus. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayi bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah
bin Uzaimah bin Mudrika, pinter ini, bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Saruh bin Nahur bin Falah bin Hud bin Shalah bin Matasyah bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Hud bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Sis bin Adam alaihi. Ya enggak apa-apa lah, kita kenal ya, kita kenal silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau luar biasa Pak, meninggal sudah dalam keadaan yatim, betul apa tidak? Bu, Abdullah dan Aminah itu sebetulnya teman bermain sejak kecil. Jadi kecilnya itu mainnya bareng, ya main kelereng, siapa bilang PlayStation? Ya, belum ada lah ya, bareng-bareng. Tapi begitu Aminah ini menginjak usia remaja, tradisi aristokrasi bangsa Arab Pak, kalau punya anak gadis menginjak usia remaja selalu dipingit. Tahu dipingit tuh apa? Dipingit itu ya dipingit, nggak boleh keluar ya. Itulah bedanya anak Arab dengan anak negla. Kalau gadis negla begitu sudah usia remaja dibelikan motor sama HP. Jadi sukanya jalan-jalan. Kalau orang Arab, gadis Arab dipingit. Lah sejak itu Abdullah sama Aminah tidak pernah bertemu karena Aminah menjadi gadis apa? Menjadi gadis pingitan. Tapi ini semakin lama semakin cantik Pak. Aminah itu menjadi bunga desa. Neng gelis ya, Neng gelis cantik. Yang namanya Neng gelis meskipun tidak pernah keluar rumah pasti anak-anak remaja pemuda itu kenal semua, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini upama di Negla ini Pak ada gadis cantik, dia nggak pernah keluar, tapi saya yakin Chandra, Joko, Peno, wah semuanya pasti kenal semua ya, apalagi si Asep tuh pasti kenal. Setiap hari banyak pemuda yang ingin melamar Aminah. Tapi anehnya Pak, anehnya setiap kali ada pemuda yang akan melamar Aminah, nggak tahu kenapa yang diingat-ingat oleh Aminah ini teman bermain pada waktu kecil. Abdullah, misalkan ini ada datang si Ujang mau ngelamar, ih Aminah ingetnya siapa? Abdullah. Besok ada lagi Asep datang, ingatnya Abdullah. Ih kata Aminah, kenapa sih yang datang bukan si dia? Kenapa bukan si Abdullah yang datang? Jadi dia itu bingung sendiri. Akhirnya karena tidak pernah ketemu Abdullah, tidak tahu kenapa ada semacam rasa kangen. Jadi setiap hari Aminah itu ingat Abdullah. Dia kadang-kadang di kamar sendirian, buka jendela, siapa tahu Abdullah lewat. Ternyata yang lewat Chandra. Wah, capek deh. Nggak pernah ketemu. Kangen deh. Kadang-kadang mau tidur bingung, ambil HP, belum ada. Ya mau WA kan tidak bisa waktu itu. Nah ternyata Pak, kenapa Abdullah ini tidak melamar Aminah di saat pemuda-pemuda yang lain melamar? Ternyata di dalam keluarga Abdul Muthalib itu masih ada misteri. Abdul Muthalib itu pernah bernazar kalau nanti punya anak laki-laki 12, kalau punya anak 10, punya anak laki-laki 10, nazar akan disembelih 1.
Masya Allah. Zaman dulu nazar meskipun nggak bagus harus dilaksanakan. Ternyata Allah kabulkan itu. Abdul Muthalib itu punya anak betulan 10 orang laki-laki semua. Ya ada Haris, ada Zubair, terus Abbas, siapa lagi, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, terus termasuk Abu Thalib ya. Nah yang bontot yang paling bungsu ini yang terakhir ini Abdullah. Laki-laki semua Bu 10. Mau tidak mau Abdul Muthalib harus menyembelih salah satu putranya. Siapa yang akan disembelih belum jelas. Itu sebabnya putra-putra Abdul Muthalib tidak ada yang berani melamar gadis, termasuk Aminah. Sampai tiba saatnya Abdul Muthalib akan melaksanakan nadarnya itu. Ini anak 10 dikumpulkan semua. Ayo anak-anakku kita kumpul ke Ka'bah. Setelah kumpul Abdul Muthalib bilang, anak-anakku, aku sudah kadung nazar. Aku kalau punya anak 10 laki-laki semua harus aku sembelih satu. Kira-kira siapa yang mau? Ayo angkat tangan. 10 anak itu diem semua. Lah ditawarin mau di apa? Disembelih. Akhirnya ya saling sikut aja. Ini aja Pak, si Haris yang paling tua udah lama hidupnya. Kata ya nggak mau lah, kamu aja tuh Abdullah yang muda, tulangnya masih enak empuk, sate kali. Wah udah nggak mau semua lah, udah nggak usah main saling apa gitu. Yang penting kita undi biar adil. Wah akhirnya diundi Pak, dikocok ya. Weker masyarakat Arab dengar ada orang mau menyembelih anak. Weker Pak, tua muda kecil besar semua pada datang ke Ka'bah ingin melihat Abdul Muthalib menyembelih anaknya. Ini anak 10 sudah berdiri semua. Sebentar lagi mau dikocok. Aminah dengar kalau salah satu anaknya akan disembelih. Tiba-tiba Aminah itu berpikir, ya Allah, siapa yang disembelih? Nanti jangan-jangan Abdullah. Kalau dia yang disembelih gimana? Kasihan nanti darah. Itu perasaannya Aminah. Enggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia mengingat apakah itu yang namanya cinta? Yang enggak ngerti, belum ada sinetron. Yang enggak tahu apa itu, pokoknya kok gitu aja ingat gitu aja. Mau sementara geger, Aminah juga ingin lihat tapi apa daya dia dipingit nggak bisa keluar. Begitu mau dikocok ini anak 10 semua diem berdoa semua. Ya berdoanya gampang saja, namanya mau disembelih ya, cukup diem, jangan aku, jangan aku, jangan aku. Ya kalau kena kan disembelih. Nah begitu dikocok ternyata yang keluar adalah Abdullah. Cuma yang keluar Abdullah, kata dia mati aku sudah. Iya Pak, ternyata akhirnya Abdullah pun siap. Abdul Muthalib ini Pak, ini sudah apa? Sudah siap-siap dengan pedang ya, dengan pedang. Pedang sudah di belakang, tangan kanan sudah pegang, tangan kiri pegang Abdullah. Sebetulnya Abdul Muthalib itu lemah lembut, kasih sayangnya luar biasa apalagi terhadap Abdullah. Tapi apa daya ini adalah akhirnya dengan tekad yang sangat kuat, tangan kiri memegang kepala Abdullah, yang tangan kanan ini langsung tiba-tiba tangan kanan Abdul Muthalib ini melolos pedang dengan sangat cepat sekali. Wah. Apaan sih? Perasaan gak ada apa-apa deh. Suka bikin kaget. Wah, begitu pedang sudah ditarik, ada salah satu masyarakat yang berani, namanya Abdullah Al-Mahzumi. Hei Abdul Muthalib, apa-apaan sampan ini? Masa anak sendiri mau disembelih? Kata tuh, tapi ini nazar ya nazar, tapi apa nggak bisa kita bicarakan? Akhirnya dirunding
udah deh, coba kamu datang ke daerah Khaybar sana, ada ahli nujum, barangkali bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Kalau memang diganti, ganti nggak apa-apa. Wah, akhirnya itu diundi, Pak. Udah, sekarang diundi lagi dengan onta 10. Kalau dengan onta 10 yang keluar onta, maka yang disembelih onta. Begitu yang diundi Abdullah dengan onta, yang keluar masih utuh Abdullah. Masya Allah. Ditambah lagi 20, yang keluar masih utuh 30 sampai 50, 60, 70 yang keluar Abdullah terus. Wah, ini kalau buat ikut arisan enak nih. Keluar terus nih. Sampai akhirnya Abdul Muthalib bingung lah, ini kalau dilanjutin bangkrut saya ini. Sudah 90 masih aja keluar Abdullah. Akhirnya sudah sekali lagi 100 ekor unta. Kalau sudah 100 ekor unta, masih tetap siapapun yang keluar itu yang disembelih. Walhamdulillah begitu 100 ekor unta, Pak, yang keluar adalah unta. Maka Abdullah selamat, tetapi Abdul Muthalib harus menyembelih 100 ekor. Coba bayangkan, Bu, kalau satu unta harganya 15 juta, berarti berapa itu? 1,5 mil. Bu, sudah pernah lihat uang 1,5 miliar? Belum? Ya sama. Itu 1,5 miliar, Bu, kalau dibelikan es cendol bisa berenang gitu ya. Nah, itulah pengorbanan Abdul Muthalib. Nah, begitu Abdullah selamat, akhirnya langsung Abdullah melamar Aminah. Dengar Abdullah nggak jadi disembelih, langsung yes gitu ya. Dia senang sekali, saking senangnya ya luar biasa berseri-seri, akhirnya dilamar oleh Abdullah. Begitu sudah menikah, berbulan madu konon menurut ahli sejarah tidak lebih dari 10 hari, Bu. Bulan madu nggak lebih dari 10 hari, Abdullah harus berangkat dagang. Pamitan, pengantin baru ini harus berpisah. Nah, begitu sudah berangkat dagang, biasanya orang sana kalau dagang sekitar 2 bulan ya, nggak seperti sekarang malam pergi besok pulang. Kalau sana 2 bulan. Nah, begitu sudah sampai 2 bulan, Aminah sudah kangen, sudah rindu, sudah menunggu suami tercinta mau pulang, dia menunggu. Begitu rombongan datang, Bu, apa yang terjadi? Ternyata Abdullah tidak muncul juga. Begitu tidak muncul, Aminah tanya, "Pak, kemana suami saya kok nggak ada?" Oh, itu Abdullah sakit, dia ditinggal di Madinah. Hanya sakit bener, iya sakit, ditinggal, nanti kalau pulang bahaya. Akhirnya Abdul Muthalib pun mengirim utusan, kakak tertuanya disuruh ke sana, si Haris itu. Begitu ke sana, ternyata sakitnya semakin parah dan akhirnya Abdullah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pengantin baru 10 hari, Bu, Aminah sudah janjian. Kasihan apa enggak? Kasihan apa enggak? Iyalah, pengantin baru 10 hari, Pak. Masih lumayan, janda sini sudah 2 tahun. Ini Abdullah baru 10 hari. Tetapi Aminah sudah mengandung. Maka berarti Rasulullah lahir sudah tanpa bapak, berarti posisinya anak yatim. Begitu sudah lahir yatim, Aminah pun ini kurus kering, Bu. Badannya semakin kurus karena mikirin suaminya ketika selama mengandung. Sehingga air susunya pun kurang banyak lah keluarnya. Tapi sempat menyusui Rasulullah. Cuman tradisi bangsa Arab itu biasa, Pak. Jadi ada wanita-wanita di sana itu suka bekerja buruh nyusui. Ya, buruh apa? Buruh nyusui lah. Salah satunya ada seorang wanita dari Bani Sa'din, namanya Ibu Halimah, maka disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Hingga Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, Pak. Yang menarik, ketika Rasulullah menyusu, ini ketika sudah menyusu yang satu, mau dipindah ke yang satunya tidak mau. Kenapa?
Karena ternyata Halimah ini punya bayi juga yang sama-sama masih menyusu. Maknanya apa? Nabi kita itu meskipun masih kecil tetapi sudah punya rasa kebersamaan, sudah tahu hidup bersama tetangga. Jadi dia ngerti kalau itu milik tetangganya, milik saudaranya. Kita kadang-kadang udah tua juga nggak ngerti-ngerti sama tetangga ya. Ini Rasulullah masih kecil saja sudah. Nah terus akhirnya Aminah pun usianya tidak lama, usia 6 tahun Rasulullah 6 tahun Aminah meninggal dunia ya. 4 tahun meninggal dunia, ikut kakeknya juga meninggal dunia, sampai akhirnya diikutkan kepada pamannya Abu Thalib. Setelah ikut pamannya Abu Thalib sampai usia 25 tahun diangkat ya, menikah dengan Khadijah, dan usia 40 tahun kemudian diangkat menjadi nabi, dan usia 63 tahun Rasulullah juga meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan meninggalnya Rasulullah berarti acara Maulid Nabi selesai. Lah sudah sampai meninggal berarti selesai nggih. Lah yang penting bagi kita sekarang ini, mari kita sama-sama menjaga iman dan kita jaga syariah, jaga akidah, dan jaga akhlakul karimah. Apalagi sekarang ini anak muda-muda, hati-hati ya. Sekarang godaan kita semakin banyak. Setannya sekarang semakin banyak, terutama setan yang kelihatan. Awas, setan itu ada dua. Ada setan yang tidak kelihatan, ada setan yang kelihatan, doyan duit lagi. Iyalah, ini yang berat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syayatinal insi wal jinni, ada setan bentuk manusia, ada setan bentuk jin. Apapun yang mengajak kepada maksiat namanya setan bentuk jin. Mungkin lebih mudah, setan nggak kelihatan, kata Pak Kiai dibacakan ayat kursi hilang. Tapi kalau setan kelihatan mas, dibacakan ayat kursi malah balik baca Yasin, susah itu ya kan. Setan kelihatan kadang-kadang bentuknya temannya sendiri, kadang bentuknya tetangganya kadang bentuknya ibunya kadang bentuknya suaminya Masya Allah, apa enggak ngeri itu Pak? Semua yang ngajak maksiat itu namanya, semua yang menghalang-halangi kebaikan juga namanya setan. Bu, kalau misalkan habis maghrib mau belajar, mau membaca Al-Quran, tiba-tiba enggak jadi, kalah sama sinet, berarti sinetronnya sudah jadi. Ya iyalah, makanya sekarang habis maghrib yang baca Quran jarang Pak, sinetronnya bagus-bagus. Ya paling-paling nenek-nenek, kakek-kakek, mbahnya aja yang sepuh-sepuh ya, di pojok sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah ada cucunya datang. Mbah, dunia terbalik mulai Mbah. Mulai Sodaqallahul. Ini mau baca Quran kalah sama Aceng, nggak jadi. Ini namanya jadi setan. Makanya hati-hati. Sekarang kalau zaman dulu ibu-ibu TV nggak ada ya Bu ya. Ya, siapa yang punya TV? Paling Pak Lurah. Belum ada listrik lagi. Pakai apa namanya tuh zaman dulu? Aki. Ya pakai aki. Ya, begitu filmnya bagus akinya habis.
Ya, TV satu yang nonton satu kampung, TV-nya hitam putih, tapi yang nonton banyak. Sekarang TV hitam putih nggak ada yang mau nonton. Jangankan kita mau nonton, pencuri aja nggak mau ngambil. Coba yang TV-nya hitam putih Pak, buka jendela, pencuri masuk, ya hitam putih. Sama pencurinya dikasih surat, sorry bro, hitam putih nggak laku. Ya, sekarang semua berwarna, semua di rumah ada, filmnya bagus-bagus. Anak-anak kita itu nggak cuma ditonton, tapi ditiru, betul apa tidak? Oh ini anak-anak muda ini Pak, Masya Allah. Makanya kalau temennya itu suka rebana, insya Allah deh. Jadi anak muda itu tergantung temannya. Kalau temannya suka ngeband, pasti suka ngeband. Temannya suka rebana, ya pasti suka rebana. Kita kadang-kadang suka niru-niru. Ada orang kampung, buayanya rambutnya apa? Merah, pakai anteng-anteng sebelah. Ada enggak? Anaknya datang. Coba lihat mana? Ini anak kampung pakai anteng-anteng, pakai kalung. Tiru siapa? Ya tiru TV. Coba bedanya di TV kalungnya bagus-bagus, uangnya banyak. Temenmu tuh loh gak punya uang banyak, tali sepatu bro. Yang penting gaul, iya kan? Nah, ini namanya ikut-ikutan. Yang wanita tuh, coba mbak-mbak. Kadang saya lihat ada gadis umurnya 17 tahun, 20 tahun, tapi kalau jalan-jalan pakai kaos adiknya. Ya kaos yang kecil-kecil itu. Ya sampai ada, ya pokoknya jadi kayak Gunung Galunggung jalan-jalan lah. Pakaiannya ketat, bonceng motornya melengkang gini kan. Ininya di atas lutut sampai pantatnya SMS. Apa SMS? Iya, pokoknya seperti itu. Saya ini kadang-kadang mau pengajian disalib anak gadis yang gitu Mas. Masya Allah, di depan mobil saya pakai peci, tapi kan saya normal. Ya lihat kayak gitu bingung lah. Ya iyalah, ini gimana mau saya lihat, katanya dosa, nggak saya lihat. Yang kenceng apa? Wah dasar. Akhirnya saking bunyinya saya tutup satu lah. Tutup, iya masih tetap kelihatan. Ini namanya zaman lah ya. Ini zaman kita anak-anak muda itu sering ikut-ikutan. Mestinya sebagai umat Islam kita harusnya mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lah mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini kita bersama-sama mengidolakan Rasulullah, semakin meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok di akhirat dapat syafaat, amin Allahumma ya robbal. Ibu bapak, maksud hati memanjat gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ceramah akan disambung, apa daya mulut sudah capai. Capek Pak, kenapa? Bukan apa-apa, itu tadi yang saya cerita. Karena kondisi saya masuk angin itu, ternyata suara juga untuk ngomong itu berat. Ya karena mungkin agak serak-serak juga ya, karena kondisi yang tidak sehat. Jika saya paksakan, akhirnya malah ngotot, nggak karu-karuan. Oleh karena itu saya mohon maaf lah apabila banyak kekurangan ya. Jika ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Jika ada gadis berambut panjang tolong bawa ke sini. Sorry salah. Maksud saya jika ada umur sama panjang boleh kita berjumpa lagi. Ini namanya pantun. Yang muda-muda biasanya suka pantun ya. Mau saya kasih pantun? Catat ya. Ini khusus yang muda-muda, tapi yang tua-tua nggak usah nyatet. Ini khusus yang muda ya. Buat apa lemari kaca? Ulangi, buat apa lemari kaca kalau tidak diisi kain? Buat apa main cinta kalau tidak jadi dikawin? Ya. Mau lagi? Mau makan nasinya habis? Ya enggak jadilah. Orang nasinya habis gimana mau makan? Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya. Sekali lagi saya mohon maaf karena ternyata dengan kondisi ini suara agak susah untuk keluar ya.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Allahumma fiq laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.